Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Salam guru hebat, guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Imadiasa SPD SD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 2 Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yakni koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Jawabannya 1. Saya lebih mengutamakan peningkatan pengetahuan kognitif anak dan saya kurang memperhatikan karakteristik anak yang berbeda-beda. Artinya, pendidik hanya menjelaskan materi pembelajaran secara monoton dan tidak memperhatikan tingkat kemampuan anak didiknya dan tingkat perkembangan kognitif anak masing-masing berbeda-beda. Ada yang cepat memahami, sedang, lambat, dan bahkan ada yang paling lambat dalam memahami materi. Dengan demikian, siswa yang tingkat kognitif cepat memahami saja mendapatkan prestasi yang bagus, sedangkan yang lambat belum tersentuh sama sekali. 2. Saya melaksanakan pembelajaran yang bersifat central teacher atau satu arah. Artinya, pendidik yang lebih banyak memiliki aktivitas di kelas bila dibandingkan murid. Karena pembelajaran tersebut berpusat pada satu arah, maka pendidik yang menguasai pembelajaran, sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk menggali ide-ide baru dalam pembelajaran di kelas. 3. Hubungan atau interaksi saya dan murid masih ada batasan. Artinya, karena dalam penyampaian materi tersebut dikuasai oleh guru, jadi kesempatan murid untuk menyampaikan ide-ide baru tentang pembelajaran hanya untuk beberapa orang saja, tidak merata, sehingga dikatakan ada pembatasan interaksi murid dengan guru. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya, 1. Pendidik itu menuntun. Sebagai seorang pendidik, harus bisa menunjukkan, mengarahkan, dan membimbing anak agar muncul sifat-sifat baiknya. Artinya, sebagai seorang pendidik, harus bisa menunjukkan, mengarahkan, serta membimbing anak agar muncul sifat-sifat baiknya, karena pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Pendidikan dan kebudayaan merupakan 2 hal saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan. Artinya, dengan pendidikan bisa membentuk manusia atau insan yang berbudaya, serta melalui pendidikan kita akan memperkenalkan budaya daerah kita masing-masing agar tidak terkikis oleh kemajuan zaman. Maka dari itu, guru diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai budaya lokal di daerah tempat mengajar kepada muridnya. 3. Pembelajaran yang berpusat pada murid, karena setiap anak itu unik dan istimewa. Artinya, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 4. Dunia anak adalah dunia permainan, sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Artinya, dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pemikirannya. Pertanyaan yang ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawabannya satu. Saya harus merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan kooperatif untuk kemampuan kolaboratif dan komunikasi. Artinya, pendidik harus merancang pembelajaran yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan siswanya dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan dunia nyata sehingga peserta didik dapat memunculkan ide-ide baru yang inovatif, kreatif dalam berkolaborasi serta dalam berkomunikasi baik dengan teman diskusinya maupun dengan guru. 2. Dalam pembelajaran, saya harus menyisipkan nilai-nilai kebudayaan lokal daerah Lombok atau Sasak. Dalam kegiatan pembelajaran ini salah satunya adalah budaya Betawi atau permisi. Artinya, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer nilai-nilai karakter budi pekerti agar menjadi suatu kebiasaan, baik di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat. Seperti budaya Betawi yang diucapkan untuk menghormati atau menghargai orang lain, di mana kita berjalan ketika ada orang yang tengah duduk secara tidak langsung, kita harus menundukkan kepala lalu kita mengucapkan tabi. 3. Saya harus memperbanyak mengintegrasikan pola permainan dalam pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Artinya, hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan, apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. 4. Saya memposisikan diri sebagai orang tua murid dan menganggap murid sebagai anak kandung, sehingga hubungan kami semakin dekat dan lebih terbuka. Artinya, guru menempatkan dirinya sebagai layaknya orang tua murid tersebut agar munculnya kasih sayang orang tua dengan anak tersebut. Jika demikian, maka pelaksanaan pembelajaran akan kelihatan lebih akrab dan suasana di kelas akan menjadi lebih hidup karena tidak ada ketegangan dari murid tersebut serta tidak terkesan murid takut kepada guru. Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, guru bergerak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa.